partai politik. Karena kalau kita berbicara politik, ruang lingkupnya begitu besar, tidak hanya partai politik saja, pasti ada ada birokrasi, ada yang lain-lain lah. Kita berbicara seperti itu. Tapi kita lihat juga yang namanya dualisme di dalam satu organisasi, di dalam satu partai politik itu pasti akan terjadi kalau misalkan itu tidak ada frekuensi atau perspektif yang sama dengan apa yang sudah terbangun gitu kan. Nah, terjadinya Demokrat sekarang seperti ini ya mungkin karena ingin mengembalikan kepada khitohnya gitu kan. Ingin mengembalikan apa yang harusnya terjadi, apa yang menjadi tujuannya Partai Demokrat ini. Mungkin menurut kubu AHY seperti ini, kubu Muldoko seperti ini gitu kan. Nah, nanti juga palingnya pertimbangannya nanti kita lihat aja nanti gitu kan, perkembangannya seperti apa gitu kan. Yang jelas yang namanya dualisme itu pasti sudah terbiasa lah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, objektif aja lah kita mah, nggak usah terlalu ini itu gitu kan. Apa aturan kita mah hanya sebagai pemuda aja gitu kan, hanya sebagai penonton saja. Bahkan lucu kalau dilihat secara dulu kan, dilihat yang momen-momen pas lagi. Nah ini sukanya dari Kang Hafi itu momen apa namanya, Muldoko pas di jadi jenderal selama betul. Terus tuh banyak lah momen itu jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi tapi politik kan, kita itu menggelitik juga itu gitu sebagai ini ya Kang, kalau misalkan itu salaman dengan misalkan dari parpolnya itu sendiri, itu kayak misalkan mau tarung secara dingin lah ya. Misalkan kalau dilihat di film-filmnya Kang ya, kan suka lihat antara kubu naon gara nanti anu pahlawan teh lalakon jeung kubu lawan geuningannya. Kan kalau misalkan petingginya itu kalau mau tarung itu tidak langsung tarung kayak prajurit ya. Suka ada pertemuan dulu biasa salaman. Gebruk karena memang kalau kita berbicara politik di Indonesia itu adalah kita demokrasi ya. Demokrasi artinya harus mempunyai satu ini bagian daripada seni politik sendiri gitu kan. Di mana dulu kan SBY digait sama Megawati, nikung dari belakang. Padahal itu sudah terbiasa. Padahal itu rival ya Kang ya. Iya, karena memang inilah seni gitu kan. Inilah seni politik gitu kan, di mana demokrasi di Indonesia ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, tetapi tinggal bagaimana menjalankan demokrasinya tersebut, apakah sudah sesuai dengan kaidahnya apa belum. Itu aja. Cuman kalau berbicara menggelitik ya sangat menggelitik gitu. Anjing nanamnan sih gitu kan. Tapi kan karena memang ini adalah sebuah seni dalam politiknya ya seperti ini gitu kan. Mungkin orang yang tidak tahu akan dunia perpolitikan mah menganggap masalah ini tuh masalah gede ya. Padahal misalkan cek orang politik nyawa itu geus seni ya kikian teh geus resep lah gitu dah. Tapi ketika kita berbicara satu problem di dalam satu partai politik, organisasi, cukup diselesaikan dengan ngopi sama ngerokok udah selesai beres. Cuman kan kita hanya berbicara masalah tentang adu ego kan, mempunyai ego sendiri masing-masing lah. Apalagi kan berkaitannya dengan elit gitu kan. Tidak hanya kita tidak berbicara di dalam sebuah parpol, mungkin di dalam satu presidium di university kan seperti itu juga kan pasti banyak ya. Itu sudah hal biasa, hal-hal yang lumrah dijalankan gitu. Tapi ya bagaimana kita menjalankannya aja dan bagaimana kita berpikirnya aja sebetulnya. Nah, saya mau bertanya nih Kang, kedua ke Kang Hafi dan Kang Faisal ya, Kang Denpas ya. Menurut kalian ini Kang, peran SBY, Pak Haji SBY ya di dalam partai politik ini, kebetulan kan beliau salah satu pendirinya, bisa dikatakan pendirinya ya. Nah, apakah peran SBY di sini sudah muncul dalam artian bisa memutuskan antara siapa yang ini kan biasanya kalau yang lebih tua komo eta pendirina bisa memutuskan bahwa si ieu teh misalkan bisa si itu bagaimana dari Kang Faisal dulu? Kalau kita lihat SBY itu siapa sih? Sebetulnya
beliau itu kalau kita lihat dari sejarah sendiri, Bapak SBY itu dulu itu digait untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai presiden melalui Partai Demokrat. Artinya sebelum Pak SBY waktu itu gabung di Demokrat sudah terlebih dahulu ada gitu. Dan beliau adalah bukan salah satu dewan pendiri mungkin, hanya sebatas digait lah bahwasanya Pak SBY itu bergabung dengan Demokrat untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI waktu itu. Nah, cuman ketika kita berbicara fakta integritas gitu kan, ketika kita melihat track of the recordnya beliau gitu kan sampai sekarang, apa yang menjadi kebanggaannya gitu. Candi Hambalang kita menolak lupa itu triliunan rupiah. Terus juga tol Becakayu yang mangkrak selama kurang bertahun-tahun dan sekarang hampir selesai di era Jokowi. Terus juga mungkin hal-hal yang lain, BBM disubsidi dan terjadinya korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Ini yang menjadi kalau kita melek terhadap politik ini seperti apa gitu kan. Kita lihat dulu fakta integritasnya seperti apa gitu kan. Kalau menurut saya semua ini selama 10 tahun berkuasa mungkin kalau kata saya pribadi tidak ada yang memuaskan. Nah cuman berbicara seperti itu lagi, toh kenapa sekarang yang Dewan Pertimbangan ataupun Dewan Pembina, ketua majelis Dewan Pembinanya kan beliau sekarang, dan yang menjadi ketua umum partai politik itu sendiri pun adalah anak beliau. Mungkin yang disebut oligarkinya itu ya seperti itu. Karena banyak sekali isu-isu yang yang beredaran bahwasanya disebutnya kalau ini tuh udah ala-ala militer deh disebutnya apa ya. Nah, ini sendiri dulu. Zaman-zaman Soeharto disebutnya apa itu? Zaman Soeharto dulu disebutnya apa ya? Ya pokoknya seperti itulah. Nah, tapi ya kalau kita melihat dengan pikiran yang luas, dengan mata yang luas, ya biarkan saja ini akan mengalir sesuai dengan alurnya gitu kan. Toh kodratnya seperti ini ya jalankan saja gitu. Artinya ya kita hanya sebatas manusia, sebatas berpikir secara objektif aja, apa yang terbaik ya udah jalankan aja gitu. Tapi memang bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah sendiri melalui partai politik sendiri ini ya sangat mengenaskan kalau kata saya pribadi ya. Jadi sebetulnya Pak Susilo itu tidak bisa memutuskan siapa ini yang berhak antara AY atau Muldoko itu tidak bisa karena memang ketika kita berbicara satu partai politik yang mengesahkan itu adalah dimanapun itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Nah, yang sekarang dijabat oleh Pak Mahfud MD. Tinggal nanti Pak Mahfud MD ini menegaskan ini siapa yang cocok gitu. Karena ketika kita berbicara dualisme di dalam skala nasional ya, kalau mungkin secara skala provinsi, secara kabupaten, skala kabupaten ataupun PAC itu masih bisa diselesaikan oleh internal. Tapi kalau berbicara skala nasional itu harus melalui kementerian terkait gitu. Nah, kalau misalkan berbicara nanti di Jawa Barat sendiri ya, di daerah kita sendiri terjadi dualisme misalkan di Partai Demokrat ya, itu nanti diselesaikan dengan sesuai dengan aturan dasar dan anggaran dasar rumah tangga yang berlaku gitu kan. Nanti tinggal DPP memutuskan mana yang sah gitu kan. Nah, tetapi kan ini ruang lingkupnya ini adalah skala nasional, di mana kalau berbicara skala nasional ini harus diselesaikan dengan ya betul yang lebih seperti berhak itu. gitu. Meskipun pada saat ini sebenarnya menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan. Nah, sedap tuh Kang. Ini menurut Kang Hafid itu gimana Kang? Antara Pak Susilo itu seberapa ngaruhnya di dalam partai politik itu gitu Kang? Tadi untuk tidak ada kewenangan misalkan secara legalitas, secara SK tadi kan udah dibahas. Mungkin secara kalau ideologi ya, mungkin kalau pernah terjadi misalkan dualisme, pasti ke depan yang namanya ideologi itu kan nggak bisa
kepastikan secara mungkin dari dualisme itu kan tadi ada yang dibangun ya, atau ada yang sudah terbentuk, misalkan sudah gerbong-gerbong. Nah, tapi itu yang apa namanya akan terus hidup tuh sebenarnya. Mungkin nanti ada bahasanya atau apalah itu di internal mereka. Tapi secara kenegaraan, secara peraturan kepemerintahan, memang SBY itu tidak punya kewenangan secara apa memutuskan secara kenegaraan lah. Tapi mungkin tadi karena posisinya beliau sebagai apa, Dewan Pertimbangan. Nah, mungkin secara internal tadi berpengaruh, tapi enggak secara seutuhnya. Jadi beliau jadi sosok yang memang jadi Dewan Pertimbangan, jadi enggak didengar secara utuh, secara menyeluruh. Tadi karena sudah ada perpecahan, karena sudah jadi ada dualisme, dua kubu itu. Nah, itu ada muncul hal-hal apa namanya yang terbangun, kayak misalkan tadi ideologi yang memang hal lain lah gitu. Jadi secara ini nggak punya kewenangan secara, tapi di internal sendiri pasti nggak seutuhnya bahwa partai tersebut itu hangatnya seperti dulu lah gitu kan. Pasti ada aja gitu kan. Ya walau misalkan hal-hal kecil di keluarga gitu, kalau misalkan ada apa namanya kejadian yang apa namanya sebutnya ya konflik lah ya, konflik apalagi mungkin termasuk konfliknya mulai besar. Nah, walaupun misalkan secara itu sudah selesai secara misalkan secara kepolisian, secara aturan itu sudah selesai, tapi mereka masih memendam rasa-rasa. Nah, itu di situ, nah organisasi tersebut mungkin nggak terbangun hangat hal seperti itu. Pasti mungkin nanti ada dampaknya ke pemilihan nanti ke pemilu selanjutnya. Mungkin pasti ada mungkin bisa terjadi ada partai baru, ada kan banyak hal sekarang kan ada partai barangkali ada mungkin. Nah, itu pasti ke depan. Nah, apa namanya salah satu dipersiapkan lah ke depan di tahun 2024 ya, tahun 2024 ada hal-hal baru mungkin ya. Itu kan enggak memungkinkan juga gitu, seperti itu kan memungkinkan barangkali dari Pak Muldoko atau dari pihak satunya AHY bikin partai apa lagi belum barangkali gitu ya, atau enggak seperti dampaknya nanti ke masyarakat lah, pasti berdampak. Yang tadinya kan disampaikan partai sebagai partai ini juga ya dulu ya, suara terbanyak atau memang jadi pertimbangan seperti itu. Kayak dulu kan Golkar beberapa tahun jadi jadi partai pemenang terus kan. Terus semenjaknya Soeharto pas waktu itu sampai ada yang anaknya bikin lagi, anaknya partai apa? Berkarya terus ya itulah seperti itu. Karena memang kalau kita melihat politik di Indonesia ini menganut salah satunya itu parliamentary threshold. Artinya Kang, jadi parliamentary threshold ini adalah di mana partai pemenang yang bisa menduduki salah satu baik di DPR RI, terus di MPR RI. Contoh seperti ini. Sekarang ketua DPR RI siapa? Puan Maharani. Puan Maharani dari mana? PDIP. Nah, PDIP ini adalah partai pemenang, ya. Jadi kan ada atau enggak kalau misalkan kalau untuk masuk ke skala nasional di DPR RI itu parliamentary threshold-nya itu harus 4% dari suara rakyat Indonesia. Jadi 127 juta rakyat Indonesia, hak suara rakyat Indonesia itu sudah masuk nggak di 4% gitu. Toh kalau misalkan tidak sampai 4% itu beliau tidak bisa masuk ke DPR RI. Meskipun pada dasarnya kenyataannya suara beliau banyak, misalkan 200.000, tapi suara partainya tidak mencakup. Itu tidak bisa gitu. Itu parliamentary threshold salah satunya seperti itu. Dan kalau PSI sendiri gitu kan partai baru, tapi kan di beberapa daerah ketika kita berbicara di DPRD kabupaten, DPRD provinsi gitu kan itu masih bisa. Tapi kalau untuk skala nasional beliau tidak bisa karena memang tidak mencakup di 4%.
Terus juga apa namanya yang partai baru itu yang dari apa namanya? Partai Berkarya. Bukan berkarya itu. Baru nantinya. Ya itu PSI. Terus ada lagi yang ini apa namanya yang di RCTI. Nasdem. Bukan Nasdem. Haritanu. Nasdem. Bukan Nasdem. Apa namanya? Perindo. Nah, Perindo. Perindo. Perindo sendiri kan tidak sampai MNC 4%. itu. Tidak punya hak di DPR RI selaku perwakilan skala nasional. Nah, seperti itulah. Kalau Nah, kita kira-kira nih Kang, kira-kira bahkan tadi gue juga udah baca tentang Mahfud MD itu sudah sudah mengeluarkan asumsinya ya, tapi nanti dibahas di segmen selanjutnya ya. Nah itu Kang, kesimpulannya dari obrolan kita ini tentang kekisruhan yang terjadi pada Partai Demokrat itu Kang, intinya barangkali ada yang bisa memberi pengertian lah kepada halayak banyak gitu Kang. Itu intinya gimana Kang di dalam suatu partai itu? kalau kata saya pribadi ya, selaku manusia doi ya, mau terjadi seperti apapun toh yang namanya masalah itu pasti akan terjadi, yang namanya konflik itu pasti akan terjadi, baik itu konflik kecil ataupun konflik besar. Kadang-kadang yang konflik kecil sendiri pun itu bisa dibesar-besarkan karena memang berkaitannya dengan tujuan. Cuman bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut gitu kan, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing gitu kan. Artinya segala sesuatunya itu berasalkan dari pemikiran pribadi gitu kan. Kalau kita berpikirnya seperti ini ya silakan saja jalankan. Toh yang namanya dualisme, realisme ataupun ya sampai 4 kubu, 5 kubu, 7 kubu itu hal yang biasa karena berkaitan dengan gerbong masing-masing mempunyai tujuan. Tapi bagaimana caranya mungkin kita menyikapi hal tersebut itu kan, kita mau ikut kubu yang mana, yang yang sesuai dengan framing kita aja, yang sesuai dengan pemikiran kita aja, nggak usah Terpaksa gitu. nggak usah terpaksa, ikuti kata hati, ikuti apa yang kita pikirkan dan jalankan aja. Karena memang semuanya juga butuh perjuangan gitu kan, perjuangan dan doa. Nah, menurut Kang Apit sendiri gimana itu Kang? Intinya dari masalah ini? Intinya dari masalah ini mungkin gimana sebagai warga khususnya kita hanya orang nanti biasanya ketika sekarang ramai parpol gitu, nanti kan ujung-ujungnya kita dimintai sebagai suara sebagai suara nanti ketika pemilihan pilpres. Nah sekarang berperanlah jadi masyarakat sewajarnya, ada teman-teman yang masih sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh biar nanti bisa jadi menduduki di parpol. Misalkan ada yang kerja, ya kerjalah misalkan. Karena tadi ujung-ujungnya kalaupun misalkan kita berbusa-busa, kalau misalnya kita ikut terlibat panas-panasan tonjok-tonjokan, nah ujung-ujungnya kita hanya satu, dimintai hak suara, udah. Jadi kalau apa ya kata PD baiknya gitulah. Pokoknya jadi jangan terlalu ikut kemeriahan yang seperti itu. Walaupun misalkan ikut ya sewajarnya, hal sewajarnya itu jangan segala totalitas kita kan hidup juga nggak sampai di situ, kecuali mungkin kita sudah jadi misalkan ya kita di posisi mereka nya gitu, udah ada maksudnya kalau misalkan secara itu dicalonkan atau secara ya karena saya berangkat dari orang-orang ya biasa lah gitu ya, jadi ya belajar, yang kerja gitu, tetap normal aja. Tapi ujung-ujungnya kan nanti walaupun gitu ya kita dimintai suara ujung-ujungnya suara gitu aja ya Kang, suara. Nah ini bisa jadi 2 segmen gitu ya, bisa jadi part 2 nanti ada lah, udah part 2. Nah jadi intinya di video kali ini jangan terlalu terbawa arus lah ya gitu. Kalau misalkan kita mau terjun ke dunia perpolitikan ya bebas bersuara, bebas berekspresi sesuai hati kita aja.
ikuti aja yang menurut kalian itu benar atau bukan benar sih, tapi sesuai dengan hati kita, keinginan kita gitu ya Kang ya. Nah, so mungkin itu aja video dari kita, dan jangan lupa, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official, kalian subscribe channel Syahid Mubarak Official, dan jangan lupa kalian follow juga Instagram @hellohappy dan Instagram gua Hai Syahid, dan Instagram beliau adalah Denpasya 007 di bawah ini ya. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Video ini bukan dibuat untuk semata-mata untuk menjelekkan satu sama lain, tetapi ini hanya pendapat mereka yang kebetulan sudah sudah terjun gitu ya, sudah terjun di dunia organisasi dan dunia perpolitikan. Oke, segitu saja.